Bung Hatta, salah satu tokoh bangsa kita yang paling sederhana namun cemerlang dalam berpikir, jiwanya yang religi tegas menolak komunisme dan penjajahan dalam segala bentuknya. Waktu sudah bergulir begitu lama sejak artikel ini muncul pertama kali, tetapi tetap saja menggelitik untuk dibaca, seakan-akan Bung Hatta masih bersama kita. Pandangannya yang jernih, tajam, dan jauh dari sifat dendam pribadi, telah menempatkan Bung Hatta dalam sejarah Indonesia sebagai nurani bangsa. Itulah sebabnya banyak orang yang meratap ketika beliau dipanggil Allah untuk selama-lamanya bahwa yang mati itu bukan hanya Bung Hatta, tetapi nurani bangsa. Tidak terlalu salah rintihan ratapan ini. Sebab sampai di awal abad ke-21 ini, pemimpin nasional sebersih dan setangguh Bung Hatta memang belum muncul ke permukaan. Artikel Bung Hatta yang berjudul "Demokrasi Kita" muncul pertama kali dalam majalah pimpinan Profesor Buya Hamka, Panji Masyarakat, No. 22, tanggal 1 Mei tahun 1960. Hatta sesuai dengan kepribadiannya yang teguh berprinsip tanpa basa-basi telah menguliti sistem demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1966, dengan cara yang elegan dan argumentatif. Pengetahuannya yang luas dan dalam tentang masyarakat Indonesia telah mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa demokrasi karena kesalahan partai-partai pendukungnya dapat saja tertindas. Tetapi pasti hanya untuk sementara waktu, kemudian ia akan bangkit kembali dengan energinya yang baru. Bagi Hatta, demokrasi merupakan pilihan final untuk sistem politik Indonesia modern. Pilihan lain harus ditolak. Bila demokrasi lenyap, maka lenyap pula lah Indonesia merdeka. Keyakinan ini tetap dipegang beliau sampai saat wafatnya pada tanggal 14 Maret tahun 1980 dalam usia 78 tahun. Pada masa pra-kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang demi kemerdekaannya, kini hasil dari perjuangan tersebut telah dapat dirasakan. Di mana sebauh cita-cita kedaulatan rakyat yang dulu dikehendaki kini telah nyata hadirnya. Namun, terlepas dari hadirnya kedaulatan rakyat yang dulu dikehendaki, kini bangsa Indonesia dihadapkan dengan soal bagaimana mempraktikkan apa yang menjadi angan-angannya dahulu. Saat ini di Indonesia, kedaulatan rakyat sudah sampai taraf mempraktikannya. Rakyat yang menentukan dan mengarahkan kemana arah kedaulatannya. Tetapi juga tidak lantas kemudian rakyat bebas memaknai kedaulatannya sebagai sebuah legitimasi untuk bertindak sesuka hatinya dan bebas berkehendak. Penafsiran yang salah tentang kedaulatan rakyat pada akhirnya menimbulkan sebuah pengertian bahwa rakyat tiap-tiap golongan dapat bertindak dengan sekehendaknya. Bukankah kedaulatan rakyat berarti kedaulatan ada pada rakyat? Rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negeri. Apabila penafsiran yang salah atas kedaulatan rakyat ini terjadi, akan menimbulkan sebuah praktik dari teori kedaulatan rakyat yang salah. Rakyat merasa bahwa kekuasaan tertinggi ada padanya. Pemerintah harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Jika pemerintah yang bertanggung jawab kepada golongan yang lebih besar menolak tuntutan itu, maka dikatakan bahwa pemerintah menentang kedaulatan rakyat. Apakah jadinya dengan pemerintahan negara? Jika tiap-tiap golongan boleh mengambil keputusan sesuka-sukanya atas nama kedaulatan rakyat, apalagi keputusan itu satu sama lain tidak cocok, bahkan bertentangan,
Inilah persoalan yang melahirkan sebuah perpecahan di antara rakyat itu sendiri. Untuk itu perlu adanya sebuah penafsiran dan penerangan kepada rakyat tentang makna kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Seperti yang telah termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahwa sesungguhnya kedaulatan memang berada di tangan rakyat, yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan tidak terpecah-pecah, bulat dan satu di tangan majelis yang tertinggi sebagai wakil rakyat Indonesia. Seperti yang diterangkan di dalam buku, Demokrasi Kita, karya Muhammad Hatta. Buku ini menjelaskan tentang demokrasi Indonesia dan kedaulatan rakyat. Di dalamnya memuat tentang buah pemikiran penulis yang akrab disapa Bung Hatta tentang sistem demokrasi bagi rakyat Indonesia yang berisi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang berbagai tugas pemerintah sebagai perwakilan rakyat. Juga bagaimana sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia pada awal-awal pasca kemerdekaan, dan di akhir buku ini memuat surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno. Demokrasi Indonesia dan kedaulatan rakyat demokrasi Indonesia yang dijalankan pada masa awal kemerdekaan banyak mengalami pergeseran. Berbagai teori demokrasi dari Barat ditolak karena tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Demokrasi asli yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia anti terhadap demokrasi yang telah dirumuskan negara Barat, karena Indonesia tidak cocok dengan demokrasi impor. Indonesia menginginkan sebuah sistem demokrasi yang berdasarkan budaya musyawarah khas rakyat pedesaan Indonesia, di mana meninggalkan kepentingan individual ke arah kepentingan kolektif. Berdasar pada pengalaman yang diperoleh dari dunia barat, dan bersendi kepada susunan masyarakat desa di Indonesia yang asli, dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat kita yang meliputi kedua-duanya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan mudah kita dapat mengemukakannya, yang mana masyarakat kita tidak berfaham individualisme, melainkan masih bersendi kepada kolektivisme. Dalam desa Indonesia, masih menjalankan budaya saling tolong-menolong dan apabila ada sebuah permasalahan, diselesaikan dengan jalan musyawarah desa atau rapat desa. Inilah yang membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Sifat inilah yang bisa dijadikan dasar demokrasi di Indonesia yang bersifat gotong royong dan mengambil jalan musyawarah. Sifat tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Sifat pertama, adanya sebuah musyawarah yang dijadikan sebagai suatu langkah penyelesaian masalah yang berlaku di desa-desa asli Indonesia. Inilah yang dijadikan dasar demokrasi politik di Indonesia yang berdasarkan musyawarah. Sifat kedua adalah sifat saling tolong-menolong, di mana masyarakat di desa asli Indonesia masih menjalankannya. Apabila ada sebuah permasalahan rumit maka diselesaikan bersama-sama. Apabila ada anggota kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan maka muncullah budaya gotong royong dan saling membantu. Inilah yang dijadikan penggerak dari demokrasi ekonomi yang berlaku di Indonesia. Penting adanya sebuah relasi dari kedua-duanya, baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi.
agar nantinya bisa menjalankan sebuah sistem demokrasi yang sempurna dan benar-benar ideal bagi negara Indonesia, karena Indonesia memang menjalankan sistem demokrasi. Akan tetapi tidak menekhendaki sistem demokrasi yang dijalankan seperti di negara barat, free fight demokrasi. Sebuah sistem demokrasi yang menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh suatu kekuasaan. Hantam-menghantam dan saling menjatuhkan adalah sebuah praktek demokrasi yang menurut pandangan Bung Hatta sangat tidak layak dan menyalahi budaya demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada demokrasi gotong royong, kedaulatan rakyat, pemerintahan rakyat. Kemudian setelah adanya teori demokrasi yang ideal bagi negara Indonesia, kini tugasnya beralih kepada bagaimana praktik terhadap teori demokrasi yang sudah dicita-citakan. Ini tidak lepas dari peran pemerintah atau badan-badan perwakilan rakyat. Karena dalam praktek demokrasi yang ideal bagi masyarakat Indonesia, pemerintah perlu memberikan sebuah pembelajaran dan pendidikan politik kepada rakyat. Politik dalam arti yang sebenarnya ialah perbuatan yang menimbulkan hal-hal kenegaraan. Mustahil demokrasi dapat dijalankan apabila pemahaman akan sebuah sistem pemerintahan dan politik tidak difahami secara mendalam. Dalam buku Demokrasi Kita, Mene jelaskan pentingnya sebuah pendidikan politik bagi masyarakat. Tugas tersebut juga merupakan usaha yang harus diadakan oleh partai politik agar masyarakat mendapatkan keinsyafan politik. Agar rakyat insaf akan posisinya yang berdaulat dan mampu memperjuangkan hak-haknya apabila suatu saat ditemukan sebuah praktek pemerintahan yang menyalahi aturan. Di sini rakyat bertugas sebagai hakim. Apabila suatu ketika ditemukan sebuah penyalahgunaan kekuasaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka rakyat berhak menuntut agar mencopot para pemerintah yang tidak mengusung kepentingan rakyat. Jelas bahwa kedaulatan rakyat yang memposisikan rakyat berada di atas pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya bertanggung jawab kepada rakyat, agar nantinya cita-cita yang diharapkan oleh rakyat dapat benar-benar tercapai. Pemerintah tidak hanya menjalankan dan bebas bertindak sekehendaknya dan mementingkan kepentingan pribadinya. Karena kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat, yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Rakyat kuasa.